Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nuzhatri Ayu Febrianti dengan teman saya yaitu Nadia akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Data Kepuasan Pelanggan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang kepuasan pelanggan adalah indikator utama keberhasilan perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan daya saing. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan sangat penting untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Laporan ini menganalisis tingkat kepuasan yang dimana tujuannya adalah memahami hubungan antara karakteristik pelanggan dan keputusan pembelian dengan tingkat kepuasan sebagai dasar perbaikan strategi pemasaran dan layanan pelanggan. Lalu selanjutnya memahami kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh pelanggan setelah membandingkan antara harapan mereka terhadap produk atau layanan dengan kenyataan yang diterima. Umumnya tingkat kepuasan itu dibagi menjadi 3, yaitu tidak puas, puas, dan sangat puas. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kualitas produk dan layanan Kualitas produk yang andal sesuai kebutuhan produk yang sesuai dengan janji pemasaran akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada harga yang sesuai yang dimana harga yang kompetitif dan sebanding dengan nilai produk. Lalu ada pelayanan pelanggan, pelayanan yang ramah, responsif, dan solutif. Lalu ada kemudahan akses yang dimana kemudahan dalam membeli produk. Lalu ada pengalaman emosional, pelanggan yang merasa dihargai melalui komunikasi personal atau program loyalitas. Lalu yang terakhir itu ada reputasi merek, yang dimana merek dengan citra positif dan reputasi baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu metodologi. Nah, analisis ini menggunakan data sekunder dari Kaggle, yang dimana Kaggle itu adalah platform data science. Nah, dataset simulasi ini mencerminkan transaksi pelanggan nyata meskipun ukurannya itu kecil, yaitu ada 20 observasi dan 9 variabel. Data ini berguna untuk memahami pola awal hubungan antara karakteristik pelanggan dan kepuasan. Di sini kami menggunakan software SPSS untuk menganalisis data yang kami ambil dari Kaggle ini. Nah, metode analisis yang kami gunakan di sini itu yang pertama ada statistik deskriptif, lalu uji signifikansi, analisis regresi, dan visualisasi data. Nah, ini merupakan uraian dari masing-masing variabel yang ada di data tersebut, yang dimana ada ID pelanggan yang merupakan tipe data integer, kode unik untuk tiap pelanggan. Variabel ini bersifat numerik dan digunakan untuk membedakan individu dalam dataset. Selanjutnya ada nama, yang dimana tipe datanya itu string atau teks, yang dimana nama pelanggan bersifat kategorikal dan digunakan untuk identifikasi deskriptif. Lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini juga tipe datanya integer. Di sini ada kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, variabel kategorik yang dapat digunakan untuk analisis deskriptif atau segmentasi. Lalu ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini itu tipe datanya numerik. Pendapatan bulanan pelanggan dalam satuan rupiah. Salah satu dari variabel bebas atau independen. Lalu ada produk. Nah, produk di sini tipe datanya itu strings. Kode produk yang dibeli itu ada kode A, B, C, D, dan E. Dan dapat digunakan untuk segmentasi atau analisis tambahan. Lalu ada harga. Nah, harga di sini itu tipe datanya numerik, yang dimana merupakan harga satuan produk yang dibeli dan merupakan variabel bebas. Lalu ada jumlah. Nah, jumlah di sini itu tipe datanya juga numerik, yang dimana jumlah unit produk yang dibeli dan merupakan variabel bebas juga. Lalu ada total. Total ini juga merupakan tipe data numerik, yang dimana total harga pembelian itu merupakan hasil perkalian dari harga dan jumlah, yang dimana ini juga merupakan salah satu variabel bebas
yang mempresentasikan total pengeluaran pelanggan. Lalu yang terakhir ada tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan ini tipe datanya integer. Di sini menggunakan 1 sampai 3 yang dimana skor kepuasan pelanggan itu terhadap produk yang dibeli itu 1 merupakan tidak puas, 2 puas, dan 3 sangat puas. Tingkat kepuasan ini juga merupakan variabel terikat yang dimana atau dependen yang menjadi fokus utama dalam analisis. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Nadia. Menunjukkan presentasi di mana ada output hasil statistik deskriptif, di mana output ini digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap karakteristik responden dan variabel penelitian terlibat. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel jenis kelamin sebesar 1,7 dan untuk simpangan bakunya sebesar 0,47, untuk variabel pendapatan sebesar 1.160 dan dengan simpangan baku 1.282. Untuk variabel produk rata-ratanya sebesar 2,9, untuk standar deviasinya atau simpangan bakunya sebesar 1,41, untuk variabel harga rata-ratanya sebesar 197.500 dan untuk simpangan bakunya 697.26, untuk variabel jumlah 365 dan untuk variabel dan untuk simpangan bakunya sebesar 1,18. Nah, untuk variabel kepuasan sebesar 2,05 dan untuk simpangan bakunya sebesar 0,88. Untuk variabel totalnya sebesar 710 dan untuk simpangan bakunya sebesar 333. Jadi untuk total ini mengindikasikan bahwa terdapat variasi dalam total pengeluaran cukup tinggi antar pelanggan. Untuk tingkat kepuasan menunjukkan bahwa secara umum pelanggan masih cukup puas hingga kurang puas terhadap pembelian mereka. Untuk variabel produk dan harga dengan variasi harga antar produk yang relatif sedang. Untuk pendapatan responden ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pendapatan yang cukup signifikan antar responden. Dan untuk variabel jenis kelamin yang mengindikasikan proporsi laki-laki dan perempuan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini adalah perempuan. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi, di mana pada tabel ini terdapat tabel koefisien. Jadi analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas seperti pendapatan, jumlah produk, harga, jumlah pembelian, tingkat kepuasan, dan total pengeluaran mempengaruhi variabel dependen, di mana variabel dependennya yaitu di sini jenis kelamin. Nah, di tabel ini dapat kita lihat bahwa variabel produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel jenis kelamin karena value-nya sebesar 0,011, di mana 0,011 ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi nilai koefisien positif seperti 0,23 ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pembelian produk tertentu, maka cenderung dikaitkan dengan jenis kelamin. Selanjutnya, variabel lainnya seperti pendapatan, harga, jumlah, tingkat kepuasan, dan total pembelian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jenis kelamin karena nilai signifikannya masing-masing lebih besar dari 0,05. Untuk nilai koefisien beta yang tertinggi dimiliki oleh variabel harga yang sebesar 0,698 dan produk 0,610 yang menandakan keduanya paling berkontribusi secara relatif dan dalam model meskipun hanya produk yang signifikan secara statistik. Selanjutnya ada uji signifikan model, di mana uji signifikan model ini untuk mengetahui seberapa baik model regresi menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu jenis kelamin. Nah, untuk itu dilakukan pengujian terhadap signifikan model secara keseluruhan maupun masing-masing variabel. Nah, pada step ini terdapat tabel variabel enter atau remove, di mana tabel ini untuk menginformasikan metode regresi linier yang dipilih yaitu metode enter. Nah, pada kolom variabel remove-nya ini tidak ada variabel yang dikeluarkan, dan pada variabel enternya ini terdapat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.
Nah, seperti variabel total, tingkat kepuasan produk, pendapatan, jumlah, dan harga. Selanjutnya pada uji signifikan modul ini ada tabel modal sumari, di mana tabel ini pada kolom R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, nilai R ini R ini berkisar antara 0 sampai 1. Jika dia mendekati 1, maka hubungannya itu semakin erat. Jika dia mendekati 0, berarti hubungannya itu semakin lemah. Nah, pada tabel ini R-nya ini sebesar 0,748, di mana mempunyai arti korelasi antara variabel independen dan dependen itu mendekati 1, yaitu semakin erat. Nah, pada kolom R square atau kuadrat dari R-nya ini menunjukkan koefisien determinan, di mana angka ini diubah ke bentuk persen yang berarti besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependennya. Variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, pada tabel ini pada tabel ini diperoleh nilai koefisien sebesar 0,559 yang berarti 55,9%. Variabilitas dalam jenis kelamin dapat dijelaskan oleh keenam variabel bebas atau independen tersebut. Nah, sementara sisanya itu disebabkan oleh variabel dari luar model. Dan nilai F hitungnya sebesar 2,751 dengan tingkat signifikan 0,060 lebih besar dari nilai alfanya, menunjukkan bahwa kemudian tidak signifikan secara simultan. Nah, pada hal ini kita menggunakan nilai alfa atau pada taraf 5%. Artinya meskipun variabelnya bebas mampu menjelaskan lebih dari sekali variasi data, kontribusi gabungan mereka belum cukup untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Nah, untuk kolom Darwin-Watsonnya sebesar 2,076, di mana menunjukkan bahwa model tidak mengandung masalah autokorelasi sehingga rasio model cukup stabil dan acak. Selanjutnya terdapat tabel ANOVA, di mana di sini ada uji F digunakan untuk menentukan hipotesis penelitian, dalam hal ini hipotesis linier berganda. Nah, dalam pengambilan keputusan, kita tahu kalau ada dua cara pengambilan keputusan berdasarkan F hitung dan juga berdasarkan nilai signifikan. Berdasarkan nilai signifikan, kita peroleh nilai sebesar 0,060 yang berarti lebih besar dari nilai alfanya yang sebesar 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan uji signifikan, keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Selanjutnya, berdasarkan nilai F hitung sebesar 2,751 dan F tabel sebesar 2,915, karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka keputusan statistik juga menyatakan gagal tolak H0. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel total, tingkat kepuasan produk, pendapatan, jumlah, dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel jenis kelamin dan modelnya. Ini ada visualisasi data, di mana gambar histogram ini menunjukkan penyebab nilai residual standar dari hasil regresi terhadap variabel dependen jenis kelamin. Nah, visualisasi ini bertujuan untuk menguji normalitas residual, yaitu salah satu asumsi penting dalam regresi linier. Dan histogram tersebut terlihat bahwa distribusi residual membentuk pola mendekati distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah atau 0. Yang kedua, ada penyebaran data terlihat simetris di sekitar garis tengah. Yang ketiga, garis lengkung hitam atau kesan normal mengikuti pola batang histogram meskipun sedikit penyimpangan di kedua sisi ekor distribusi. Nah, jadi nilai mean residualnya itu sebesar 3,75 sekian, sangat mendekati 0, dan standar deviasi sebesar 0,27 yang menunjukkan bahwa sebaran residual cukup stabil dan tidak menunjukkan pola penyimpangan yang ekstrim. Dan pada jumlah sampel yang digunakan adalah juga sebesar 20 responden yang masih dalam batas minimum untuk analisis regresi, meskipun interpretasinya ini perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk pembahasan temuan, di mana pembahasan temuan ini dalam penelitian bertujuan untuk mengaitkan hasil statistik dengan teori kepuasan
pelanggan yang telah kita uraikan pada bab sebelumnya. Yang pertama, ada karakteristik pelanggan, di mana berdasarkan hasil statistik deskriptif rata-rata tingkat kepuasan pelanggan adalah 2,05 dalam skala 1-3. Nah, rata-rata pendapatan pelanggan ini sebesar 1.160 dengan si bahan baku yang cukup tinggi, yaitu 1.282 sekian. Nah, total pengeluaran rata-rata pelanggan sebesar 1.710 untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, ada pengaruh variabel bebas terhadap pelanggan, di mana analisis regresi menunjukkan bahwa variabel produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis kelamin dengan nilai P-nya itu sebesar 0,011 dan koefisien betanya sebesar 0,203. Variabel lain seperti pendapatan, harga, jumlah, tingkat kepuasan, dan total pengeluaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena P-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Dalam model regresi, variabel lain seperti pendapatan, harga. Nah, jadi variabel harga memiliki nilai koefisien beta tertinggi, yang mana betanya itu sebesar 0,698 diikuti oleh produk variabel produk yang mana betanya sebesar 0,610. Selanjutnya ada yang ketiga ada signifikasi model dan validitas, di mana hasil uji F ini menunjukkan nilai F sebesar 2,751 dengan p-value 0,060, yang berarti model tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikan mendekati 5%. Nah, nilai R sebesar 0,559 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 55,9% variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nah, nilai Darwin Watsonnya juga sebesar 2,036 yang mengindikasikan bahwa tidak ada terjadi autokorelasi antara residual dalam model regresi. Versi Stambang residual juga menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal sehingga asumsi regresi linear terpenuhi. Yang keempat ada visualisasi data dan pola hubungan, di mana hasil histogram menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal dengan min mendekati 0 dan standar deviasi sebesar 0,827. Yang kelima ada implikasi praktis bagi perusahaan, di mana berdasarkan temuan, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya, seperti yang pertama fokus pada kualitas produk, yang kedua segmentasi pelanggan, yang ketiga optimalisasi harga, yang selanjutnya ada peningkatan pelayanan, dan terakhir ada peningkatan ukuran sampel. Nah, yang terakhir ada keterbatasan dan rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, untuk penelitian lanjutan itu disarankan untuk meningkatkan jumlah observasi untuk memperkuat signifikan statistik. Yang kedua ada mengintegrasikan data primer seperti survei kepuasan pelanggan untuk mendekatkan konteks yang lebih kaya. Yang terakhir ada menjelajahi variabel tambahan seperti kualitas layanan atau waktu pengiriman yang dapat mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi atau laporan yang kami buat ini yaitu rata-rata tingkat kepuasan pelanggan adalah 2,065 dari skala 1-3, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa cukup puas dengan pendapatan rata-rata sebesar 1.160.000 dengan variasi yang besar serta pengeluaran rata-rata sebesar 710.000, yang dimana menunjukkan potensi loyalitas apabila kepuasan ditingkatkan. Sementara variabel lain seperti pendapatan, harga, jumlah, kepuasan, dan total pengeluaran tidak berpengaruh signifikan. Model regresi memiliki nilai R yaitu sama dengan 0,559, yang artinya 55,9% variasi dalam jenis kelamin dapat dijelaskan oleh model. Dengan P sama dengan 0,60 dan nilai Durbin-Watson yaitu sama dengan 2,076, model dianggap cukup valid dan bebas dari autokorelasi. Nah, perusahaan sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan serta melakukan optimalisasi harga agar kepuasan pelanggan meningkat. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.